Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Dan hidupku jadi berarti, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu kuatku, tak ternilai anugerah-Mu. Kau kuagungkan di setiap nafasku. Oh, segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukur Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi. Halo, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di bulan November. Bagi jemaat yang online maupun onsite, apa kabar? Luar biasa pastinya. Amin. Haleluya. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Dia juga Allah yang perkasa, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala berkat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada hingga saat ini, itu semua karena kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin.
haleluya. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan
berada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan kami berada saat ini, tapi itu semua karena karunia yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Pagi ini kami katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik.
adalah kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Nya. Sebab Dia adalah Allah yang besar, Dia adalah Allah yang mulia. Tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya undang Bapak Ibu berdiri dan sama-sama katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dipuji dan ditinggikan, yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Allah kita, haleluya. Bagimu kasih dan rahmat-Mu
bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan menyertai kita. Amin. Coba dong tengok kanan kirinya. Bersuka cita atau belum? Merasakan bahwa Tuhan menolong atau enggak? Coba dong tengok kanan kiri. Mari pujikan pujian ini lebih lagi, katakan. Dasar dari yang kuharapkan, imanku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Takkan biarkan pencobaan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang, ku pasti menang. Bersama Rohmu Tuhan, bersama Rohmu, haleluya, ku pasti menang. Hey, tinggi namamu dipuji Tuhan, hormat kemuliaan sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Allah yang kita sembah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dia tetap Allah yang berkuasa. Amin. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau pujikan tinggi namamu Tuhan, dipuji. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan, haleluya. Namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya ada pengumuman. Tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal. Namun Natal kali ini adalah Natal yang spesial karena kita akan merayakan Natal kita di Crystal Ballroom di Jupuk Dewe Resto di Jalan Sunandar. Maka dari itu, karena ini ibadah dari kita dan untuk kita, maka saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berpartisipasi bersama melalui amplop-amplop yang tersedia. Bapak Ibu juga bisa memberikannya secara transfer
Saya percaya, kami percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau memberikan dengan sukacita. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan berlimpah. Kami juga akan mendengarkan persembahan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia. Namun firman itu boleh tertanam di hati kami ya Tuhan, menjadi pedoman, menjadi dasar kami untuk menjalani hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau ya Tuhan. Semua yang Kau jadikan baik dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami berarti di tangan-Mu. Dari semula telah Kau tetapkan setiap hidup kami Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah, amin, telah Kau siapkan bagi masa depanku penuh harap. Sekali lagi katakan dari awal, dari semula. Dari semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dan lebih sungguh kita katakan dari awal. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya rencana indah Tuhan Kau sediakan bagi setiap kami. Amin. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
kami bersyukur, kami bangga. Engkau menganggap setiap kami penting di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menganggap semua kami penting bagi kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan Yesus pada hari ini, kami percaya Tuhan mau sampaikan satu pesan yang penting pula untuk kami. Agar kami sungguh-sungguh tahu bagaimana kami menerapkan jalan hidup kami di dalam kehendak-Mu yang paling sempurna. Supaya nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dan terlebih dari itu, hidup kami ada di dalam berkat yang baik, berkat yang luar biasa, yang daripada Tuhan. Dan kami percaya, dalam Engkau menyertai kami, Engkau menjadikan kami sungguh-sungguh terang bagi bangsa-bangsa di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami memulai ini semua lewat kehidupan kami. Ajari kami pula memulai ini semua melalui rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu, Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Dalam berkat yang luar biasa minggu-minggu ini. Kok malah agak kurang volumenya. Dalam berkat luar biasa minggu-minggu ini. Amin. Oke, saya percaya. Kita mungkin secara faktual, secara fakta. Mungkin semua kita mungkin belum merasakan berkat yang terbaik untuk dinikmati. Tetapi percayalah, masa depanmu sungguh ada. Amin. Karena Tuhan yang pegang, Tuhan yang atur, Tuhan yang tegakkan engkau, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar satu firman. Yang saya berikan judul yaitu berubahlah. Gitu kan. Nanti kita akan lihat penerapannya apa sih berubahlah gitu kan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menginginkan kita di dalam perubahan kita. Kita tahu juga untuk memprioritaskan keluarga, rumah tangga kita juga. Karena kenapa? Tentunya setiap kita pengen pada satu saat nanti kita kembali kepada Tuhan. Kita semua lihat di situ anggota keluarga semua kita ada di sana. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemarin di kampus kami ada wisuda. Pada saat wisuda ada yang namanya orasi akademik. Orasi akademik itu seperti pidato, tetapi pasti bukan khotbah, tetapi berbicara tentang hal-hal nasihat pendapat rohani. Tetapi yang menarik saudara, yang menarik itu pada saat itu disampaikan tentang keadaan zaman ini. Ini loh keadaan yang sedang terjadi seperti ini. Dan di situ saya katakan, wah ini pas banget gitu kan dengan apa yang sedang saya siapkan. Dan yang paling menarik saudara tadi pagi pada saat memulai ibadah, seperti tadi Anda juga menonton VT dari Bapak Ibu Gembala, disampaikan tema khotbah dalam bulan ini adalah buka pintu masa depanmu. Amin. Artinya apa? Kita mempersiapkan pintu masa depan kita untuk akan kita buka itu sebenarnya mulai hari ini. Amin. Mulai hari ini, mulai beberapa hari yang lalu sampai ke depan pada endingnya, pada saat pintu masa depan itu kita buka. Kita melangkah masuk di sana. Sungguh-sungguh kita menikmati janji Tuhan yang mengatakan, hei masa depanmu sungguh ada. Artinya ini waktunya nikmati masa depan yang aku dulu pernah janjikan kepada engkau. Amin. Nah, otomatis persis seperti yang sedang saya persiapkan. Yaitu yuk berubah. Berubah yang seperti apa, gitu kan? Berubah yang seperti apa? Sebelum memasuki apa fakta yang ingin saya sampaikan kepada Anda, kita buka dulu di dalam Roma pasal 12, ayat yang kedua. Roma pasal 12, ayat yang kedua.
Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Amin. Firman Tuhan disampaikan seperti itu. Ada satu perkara pada saat di awal dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu mungkin secara secara sederhana kita ngomong, ya enggak juga sih, kita mah enggak persis-persis dengan dunia amat sih, gitu kan. Aku enggak pengen niru-niru banget seperti itu, enggak. Aku ngerti itu enggak baik. Ada baik, kebanyakan di sana jelek juga kelakuannya. Aku enggak mau. Kita ini sadar hal-hal seperti itu, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kemarin pada saat disampaikan dalam orasi ilmiah akademik itu, di situ dijelaskan tentang satu fakta yang sebenarnya saya juga sudah tuliskan di sini. Yaitu fakta apa? Kita ini ada di dalam masa disrupsi. Apalagi itu Pak artinya, gitu kan? Apalagi artinya. Jadi disrupsi itu artinya gini, kalau diterjemahkan, terjadi di sekeliling kita ini sedang terjadi perubahan yang mendasar besar-besaran. Tujuannya apa? Untuk mengubah yang lama menjadi yang baru. Jadi ada usaha mengadakan perubahan besar-besaran di sekitar kita. Tujuannya mengubah yang lama jadi baru. Yang menjadi kerepotan adalah kita-kita yang sudah ada di dalam usia 50 tahunan ke atas. Agak kerepotan juga, perubahan ini cepat sekali. Betul kan saudara? Mungkin berapa tahun yang lalu tuh kita masih sibuk dengan nonton televisi, menonton film, sinetron, hari ini jam berapa, gitu kan? Masih nonton filmnya, sinetronnya itu. Kita tidak bisa lihat lanjutannya lagi, harus nunggu lagi, besok lagi, nonton lagi. Semua tergantung dengan televisi, hiburan kita itu nggak lain hanya di televisi. Tetapi perhatikan, di dalam 10 tahun terakhir ini, bahkan saudara, anak saya, keponakan saya, semua, bahkan adik saya, Anda tahu, di rumahnya nggak ada televisi sekarang. Beneran nggak ada televisi. Ada smart TV itu masih mending lah. Cuma ini nggak ada televisi. Jadi pada saat masuk ke rumah gitu kan, tiap anak masuk ke kamarnya masing-masing. Mereka semua bisa menikmati tayangan yang berbeda. Kalau dulu kita nonton satu sinetron judulnya ini, yang lain sudah duduk di depannya gitu. Bosan jelek mau ganti. Oh ribut dulu. Bener kan? Sekarang nggak perlu ribut, masuk kamar masing-masing nonton sendiri. Ada yang nonton di portal apa, nonton apa, ada yang drama Cina, ada yang drama Korea, mau lompat langsung 3 seri ya silahkan gitu kan, terserah pokoknya, semua ngatur sendiri. Itu yang saya katakan disrupsi. Perubahan besar-besaran yang kadang-kadang kita sulit pahami, orang yang tua-tua ini agak sulit paham. Kok gitu sih, nggak nikmat banget. Dulu kan enak nonton TV bareng-bareng orang 4 gitu kan, sambil nonton saling komentar, tapi itu tadi gitu loh, rame banget. Sekarang sudah nggak ada yang seperti itu. Ada yang masih seperti itu, nonton bareng lalu diskusi bareng-bareng. Itu yang itu tadi kurang ajar gini, tapi kan nggak bisa mami, orang itu kan harus begini. Sekarang ada gitu? Nggak ada. Semua masing-masing. Perubahan itu besar-besaran. Yang dibutuhkan di rumah bukan televisi, tapi kuota internet, itu aja cukup sudah. Mau nonton lewat laptop, mau nonton lewat handphone, nggak ada masalah, semua masing-masing. Itu perubahan besar-besaran yang ditandai dengan kemunculan teknologi. Tujuannya cuma satu, lebih gampang, lebih efisien, lebih murah. Itu aja sih. Lebih gampang, lebih efisien, lebih murah. Tapi kenikmatannya bisa maksimal, bisa sak senenge dewe, gitu kan? Sesukanya sendiri, masing-masing sesuai dengan keinginan. Kalau dulu, zaman dulu, orang kaya zaman dulu, yang dipikirkan satu, di ruang tamu ada televisi, di ruang keluarga ada televisi,
Di kamar anak ada televisi, di kamarnya sendiri ada televisi, televisi di mana-mana. Bahkan di dapur pun taruh televisi, gitu kan. Di kamar mandi bathtub gitu pasang televisi. Itu ada yang seperti itu. Beneran saudara, teman saya ada yang seperti itu. Ngapain? Berarti kamu kalau mandi lama banget gitu kan. Ya pokoknya nonton di sana, masuk ke kamar mandi sambil mandi, lanjut. Nggak keputus tuh nontonnya gitu kan. Oh gitu. Kalau sekarang nggak perlu. Pasang wifi internet yang kenceng di rumah, beres semuanya. Gitu kan. Nah, itu yang namanya disruption atau disrupsi. Perubahan besar-besaran, bahkan perubahan itu mendasar gitu kan. Kenikmatan, kepuasan, hiburan itu kan kebutuhan setiap manusia. Itu mendasar kan, betul kan? Itu yang terjadi. Dan dengan satu alat itu, kita bisa mengerjakan banyak perkara. Kalau hari-hari ini bahkan orang tua saya punya handphone itu sudah seneng banget. Di handphone bisa ada hiburan, sudah bisa chatting, cukup itu aja. Tapi bagi kita yang sekolah, handphone itu segala-galanya. Semua ada data di situ, buat tugas mengerjakan tugas ya di situ, ada aplikasi artificial intelligence AI ada di situ, mau membuat tugas video editing sudah ada di handphone, semuanya ada. Berbedanya generasi saya dengan generasi yang lahir tahun 2000-an, 2000 tahun ke atas, itu generasi Z sama generasi Alpha, anak dan cucu Anda, itu mereka betul-betul bisa memaksimalkan handphone yang kecil itu untuk segala-galanya kebutuhan, yang nggak bisa cuma satu dimakan gitu, nggak bisa. Tapi dengan adanya handphone, beli makanan bisa. Nah, itu yang terjadi, semua bisa dipakai. Nah, kalau kita-kita yang tua, mungkin memanfaatkannya masih nggak banyak. Saya katakan, itu yang namanya mereka tuh lahir, jebrol lahir ke dunia, sudah hidup di dalam dunia digital. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cara berpikirnya berbeda. Yang menarik, saudara, dengan munculnya dunia digital, dengan munculnya era disrupsi yang tadi saya katakan perubahan besar-besaran, semuanya menuju sesuatu yang memudahkan orang. Muncul generasi, dua macam generasi. Sebenarnya kita ini ngalami juga walaupun kita yang tua-tua. Yang pertama adalah bahasa saya, generasi superficial. Generasi superficial itu gini, yang penting kemasannya sama. Nggak tahu isinya beda, yang penting kan sama. Orang kan sudah lihat yang penting bagus, sama bagusnya, nggak kalah dengan yang itu. Itu adalah generasi superficial. Yang penting gini, mudah dikerjakan, murah diongkos, diperoleh juga cepat. Gitu kan? Zaman dulu orang pengen berburu sepatu yang terkenal misalkan, sepatu yang karet gitu kan, tapi harganya jutaan. Itu kalau saya ngomong diskon 25%, itu aja antri-antri di mall. Sekarang ini kita hampir nggak pernah lihat yang seperti itu. Karena kita bisa mendapatkan barang yang sama-sama aslinya di official store, harganya kadang-kadang diskonnya bisa besarnya luar biasa. Nggak pakai antri, nggak pakai bayar parkir, semuanya tiba-tiba datang di rumah. Itu yang terjadi. Bahkan beberapa kali saya beli gadget, laptop dan beberapa, saya beli di marketplace online. Jauh lebih murah, nggak perlu banyak diskusi dan macam-macam, beli lebih cepat, lebih murah, dikirim nggak pakai ongkos parkir, nggak pakai ongkos bensin. Beres sudah. Barangnya sama, barangnya asli, dan lain-lain. Itu namanya generasi yang di permukaan aja. Yang penting modelnya kan sama, barangnya sama. Nggak terlalu berbobot mah nggak masalah, gitu kan. Yang penting bisa kita dapatkan. Itu mulai muncul generasi yang seperti itu, contohnya. Beberapa bulan yang lalu saya diskusi dengan anak-anak muda, anak-anak Gen Z, yang lahir bahkan tahun 2010-an ke atas. Saya tanya pada mereka, percaya Yesus nggak? Percaya. Apa hasilnya kamu percaya Yesus? Diselamatkan. Orang diselamatkan dapat apa lagi? Diberikan hidup kekal. Oke. Lalu kalau orang diberikan hidup kekal, masuk surga nggak ya? Iya om, masuk surga. Oke. Kamu tahu nggak surga itu apa? Nggak tahu.
Kita dulu, zaman kita masih muda, tanya orang seperti itu, penasaran nih, surga, iya ya, surga itu kayak apa ya? Tanya sama Pak Pendeta, tanya sini cari buku, pergi ke toko buku, cari buku tentang surga. Oh, surga itu kayak gini. Mereka pengen tahu nggak surga kayak apa? Enggak. Nggak terlalu pengen tahu. Tapi pokoknya kita katanya masuk surga. Udah berhenti di situ. Dalam tanda kutip apa? Dangkal sekali. Benar ya? Yang penting percaya Yesus, diselamatkan, hidup kekal, masuk surga. Beres. Percayalah pokoknya Om. Omongannya Om itu kita percaya. Nggak mungkin kita tidak percaya. Cuma kan saya pengen tahu, kamu percaya tuh paham sampai seberapa, gitu kan? Ternyata mereka nganggapnya, nggak penting itu Om. Itu superficial namanya. Yang gampang-gampang aja, yang di permukaan, sudah mirip ya sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Keimanan mereka kurang mendalam. Saya cari langsung pulang gereja, pergi ke toko buku gereja. Langsung cari buku tentang surga. Saya cari, saya buka. Saya waktu itu masih SMA. Saya langsung buka, saya pelajari. Oh ternyata gitu, oh ternyata ada harus gini, perubahan hidup apa dan macam-macam. Oh macam-macam. Jadi akhirnya kita punya pengertian lebih mendalam. Perbedaannya dengan generasi superficial itu adalah, kan betul Om, sudah percaya masuk surga, ya sudah. Gak usah repot-repot. Toh nanti intinya sama juga. Tidak terlalu dalam, dangkal. Itu namanya superficial. Yang kedua, dengan adanya disrupsi era disrupsi seperti ini, perubahan yang besar-besaran, muncul generasi kedua, kita semua ini, termasuk yang tua-tua, termasuk yang masih muda hari ini, kita semua ini jadi generasi media sosial, bener nggak? Saya ini nggak ngomong orang lain lah, saya ngomong tentang istri saya. Namanya juga hamba Tuhan kan tetap normal manusia kan ya. Ya, kita tetap punya akun TikTok gitu kan. Tetap punya akun itu, kita nonton, kita wah pasangan ini nih kalau jualan live itu kok akrab banget gitu kan, rasanya mesra banget, rasanya serasi banget. Jualan live-nya, jualannya dagangannya laris, tapi yang paling orang suka tuh apa? Guyon-guyonnya, renyah gitu kan, didengerin enak, ditonton asik gitu kan, orang ini satu keluarga kayaknya mesra semuanya, satu keluarga ini, ternyata buntut-buntutnya cerai. Sebelum cerai kita semua ngomongnya apa? Keluarga itu loh bagus jadi panutan. Kita taunya dari mana tuh? Dari medsos. Bener kan? Buntut-buntutnya ternyata palsu. Gitu kan? Nah, sekarang muncul lagi, mungkin yang lain juga follow juga itu saya pikir gitu kan ya. Wah yang ini lagi gitu kan, wah mesra apa gini, wah ini cocok nih jodoh. Semua orang ngomong gitu, ini cocok nih jodoh, yang ini begini, yang ini begini. Itu hanya acting semua di media sosial. Kita ini terbawa perasaan kita. Kita ini terbawa perasaan, kita mulai menilai orang lewat media sosialnya. Siapa yang pernah lihat buka di aplikasi chatting Anda, WhatsApp atau yang lain gitu kan, buka statusnya orang, mesti tidak sedikit di sini, benar ya? Buka statusnya orang, dibuka, tiba-tiba si A ngomong tentang ABCD, curhat lewat status, langsung kita berpikir, apa sedang ada masalah ya orang ini ya? Tiba-tiba ngomong sama saya, Dad, ini apa gini ya Dad ya? Gini. Alah nggak usah diurusin urusan orang, gitu kan? Saya paling gitu aja. Tetapi ternyata beberapa hari kemudian statusnya ganti. Mesranya luar biasa muncul gini. Lalu mulai orang dibingungkan, lah kemarin itu ngapain ya? Gitu kan? Kita itu kadang-kadang terlalu menyukai mengenal orang lewat medsos itu tadi. Akhirnya buntut-buntutnya kita yang kecelik. Orang Jawa ngomong gitu. Kita yang nggak ngerti. Oh salah ternyata kemarin kelihatannya gini. Kita menafsirkan sendiri. Itu namanya generasi medsos. Disrupsi itu membawa munculnya dua generasi. Generasi yang dangkal, gampang gitu kan. Yang kedua muncul generasi medsos tadi itu. Semua-muanya pengen tahu tentang seseorang, buka medsosnya. Buka medsosnya, buka Instagramnya, buka WA statusnya, buka ininya.
Kita lihat orang ini siapa sesungguhnya. Saya ngomong semua itu cuma di permukaan. Kita menilai karakter orang, kita menilai keadaan orang sedang susah, sedang sedih lewat medsosnya, padahal belum tentu benar. Kesimpulannya adalah, era disrupsi yang kita sedang alami kira-kira 15 tahun terakhir ini, membuat kita ini seringkali salah mengenal. Betul saudara ya? Salah mengenal. Salah mengenal, itu yang terjadi. Nah, ternyata itu juga jadi tekanan tersendiri buat kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau tadi dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kosakata ini, kalimat ini kayaknya biasa banget. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya iyalah, kita nggak mungkin lah. Tapi jujur, saudara, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, teks di Alkitab itu di dalam bahasa asli pengertiannya gini. Janganlah biarkan dirimu tertekan untuk menyesuaikan diri dengan zaman ini. Sekali lagi saya ulang. Janganlah biarkan dirimu tertekan untuk kepingin selalu menyesuaikan dirimu dengan zaman ini. Artinya apa? Kita selalu pengen mengikuti mode yang sedang tren. Sedangkan kadang-kadang kantong kita pas cekak. Betul. Itu tekanan tersendiri, benar kan? Kita pengen seperti itu, bagus ya dipakai orang itu, bagus ya harganya berapa sih? Itu kok mahal, itu kapan aku punya itu ya? Keinginan-keinginannya didorong oleh tekanan zaman ini yang mendorong kita pengen apa? Ikut ngetren. Ini arti dari kalimat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini artinya jangan biarkan dirimu stres karena cuma pengen ngetren. Itu. Jangan biarkan dirimu stres karena cuma ingin ngetren. Kawan saya satu saat, pada saat kita ada acara seminar keluar kota, rekan dosen ini dia tiba-tiba ngomong. Saya sebenarnya sudah perhatikan dari beberapa hari yang sebelumnya. Cuma tiba-tiba dia ngomong, iya ini loh Pak Sam. Kita ini sekeluarga ini beli handphone ini. Loh, maksudnya kok handphone satu keluarga Pak? Saya bilang gitu. Iya, kita ini beli satu ini, tapi kebetulan ya saya yang pakai, dia bilang gitu. Kita beli ini untuk apa? Kalau kita keluar kota, ada acara wisata, apa-apa, fotonya ini bagus Pak. Fotonya bagus, videonya bagus. Memang untuk itu. Oh lah terus gimana Pak? Iya, tetapi ternyata tidak ada yang gratis di dalamnya. Mau yang bagus-bagus, bayar semua di situ. Akhirnya, ya saya pikir-pikir, nggak beda-beda jauh lah dengan handphone yang lama. Dia pikir gitu. Ini kalau dibelikan handphone yang model saya yang lama bisa dapat 3 Pak, dia bilang gitu. Saya cuma ngomong gini, itu ternyata bagi dia menimbulkan tekanan tersendiri hanya kata orang ngomong. Kalau mau bagus fotonya, mau bagus videonya, handphone lu harus ganti yang ini. Usaha sedemikian rupa akhirnya dapat tuh handphone itu gitu kan. Saya lihat juga, wah ya memang keren sih digenggam itu kelihatan orang lihat, wah wis oke banget gitu kan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia ngomong. Nah terus gimana kegunaannya Pak? Ya karena semuanya berbayar, ya tetap kayak saya pakai yang gratisan aja semuanya. Ya akhirnya nggak bisa jadi maksimal dong gitu kan. Nggak bisa jadi maksimal. Tetapi itu mendatangkan tekanan tersendiri hanya supaya ngetren gitu kan. Bukan karena dia, tetapi anak-anak yang ngomong, papi harus beli ini, papi harus beli ini, papi harus beli ini. Akhirnya mereka belilah gitu kan. Dan saya katakan, hanya untuk kelihatan mengikuti tren dunia, tren zaman, itu mendatangkan tekanan. Dan Tuhan mau ngomong lewat Rasul Paulus, pengen yang seperti itu salah besar. Yang diinginkan Tuhan adalah berubahlah
oleh pembaharuan budimu untuk meningkatkan kualitas imanmu supaya kamu bisa membedakan kemana kehendak Allah. Amin. Itu yang pengen dinasihatkan. Tapi boleh nggak kita ngikuti tren? Nggak ada masalah dengan mengikuti tren. Nggak ada masalah dengan mengikuti tren. Tetapi jangan biarkan dirimu tertekan hanya untuk itu. Kalau kita tertekan hanya untuk menjadi trendy, saya jamin, saya pastikan kita akan mengesampingkan yang lain yang kita anggap ini kan lebih ringan, ini lebih ringan. Ini yang lebih berat, kita urusi dulu yang lebih berat. Manusia punya kecenderungan yang seperti itu. Karena Tuhan pengen, sampai dikatakan, yang penting itu kamu tahu yang mana kehendak Allah, yang mana yang bukan. Yohanes pasal 4, ayat yang ke-34. Ini loh Yesus kasih contoh, kira-kira gitu. Yesus kasih contoh. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus taruh di pikirannya yang menjadi prioritas. Kalau kita berbicara makanan itu kan sesuatu yang prioritas, betul kan? Sesuatu yang harus dipenuhi nutrisinya dalam satu hari itu nggak boleh kurang. Kalau kurang bisa terjadi kita lapar, kalau kurang bisa terjadi kehidupan kita jadi kurang gizi. Artinya apa? Makanan itu adalah sesuatu yang prioritas. Tuhan Yesus ngomong, yang jadi prioritasku ini melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Sampai selesai pekerjaan itu. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Ini yang saya mau tegaskan. Kenapa sih seperti itu? Kenapa sih kita perlu seperti itu? Kenapa kita perlu untuk jangan kamu sampai stres hanya untuk menjadi trendy. Tapi pikirkan hal yang lebih penting, yaitu apa? Kenali kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 29 ngomong apa? Kenapa kok aku harus kenali kehendak Tuhan? Itu jauh lebih penting tak? Iya, jauh lebih penting. Sebab semua orang yang dipilihnya berarti Anda dan saya. Kita semua yang sudah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan oleh Dia dari semula. Untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini menarik, saudara. Tuhan menginginkan kita semua ini tidak menjadi serupa, mengejar tren dengan zaman ini. Tetapi Tuhan ngomong, jadilah kamu, kejar keserupaan trenmu ke aku. Tuhan ngomong gitu. Kejar, jadi serupa dengan aku. Kepinginlah menjadi serupa dengan aku, itu Tuhan yang katakan. Kalau kau jadi serupa dengan Tuhan, engkau pun akan tinggal di rumah yang sama dengan Tuhan. Amin. Nah, di sini mulai muncul satu fakta. Di satu saat Tuhan pernah ngomong. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini standarnya Tuhan Yesus. Alasannya apa? Ayat 20-nya di atasnya ngomong. Disebutkan gini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sampai di situ. Lalu di ayat 21-nya baru Tuhan ngomong. Karena kenapa? Dari buahnya kamu akan kenal mereka.
Karena bukan setiap orang yang kelihatan pamer, berseru-seru Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Tetapi yang masuk kerajaan surga, orang yang punya niatan hati yang tulus untuk apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau saya mau jelaskan di ayat 20-nya kira-kira gini, jadi dari buahnya. Buahnya apa? Buahnya orang yang pengen serupa dengan zaman ini. Buahnya apa? Jadi dari buahnya orang yang pengen serupa dengan zaman ini, kamu akan mengenali mereka. Mereka di dalam tanda kurung, yaitu apa? Mereka yang sepertinya terlihat melayani. Mereka yang sepertinya terlihat ada dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang mereka kelihatan begitu luar biasa menyebut Tuhan dalam doanya. Luar biasa. Tuhan ngomong bukan kayak gitu. Buahnya itu bukan buah orang yang pengen ngetren dengan dunia itu. Salah besar. Buah yang diinginkan Tuhan adalah orang yang pengen serupa dengan Kristus. Lah, Kristus ngapain? Kristus itu berkata, makanan pokokku adalah melakukan kehendak Bapa. Betul? Akhirnya di Matius pasal yang ke-7:21 dijelaskan lagi, kamu pengen serupa dengan aku, pengen masuk kerajaanku, sama standarnya. Gak ada standar lain. Standarmu dan standarku sama. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Baru ayat 22 dijelaskan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, ini persis dengan ayat yang 20 tadi. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Mereka yang melayani, mereka yang melayani pekerjaan Tuhan, mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, gitu kan. Di sini ternyata di sana, bukankah kami bernubuat demi namamu? Cocok. Dan mengusir setan demi namamu, hebat. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, luar biasa. Ayat 23-nya, pada waktu itulah aku berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu semak sekalian pembuat kejahatan. Pak, kayaknya itu kan hanya terjadi di dunia marketplace, di dunia pekerjaan. Di dunia pekerjaan sekuler, Pak, kayak gitu banyak, Pak. Gitu kan? Pembuat kejahatan, makan perusahaan orang, gitu kan? Makan perusahaan orang, makan urusan ngaco. Menjatuhkan perusahaan lain dengan cara yang licik, merebut aset dengan cara yang tidak benar. Tapi ini konteks Tuhan ini di dalam ayat 21 dan 22 bukan konteks orang dunia loh, saudara. Yang melakukan siapa? Orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Berarti orang sesama orang percaya dong. Yang melakukan siapa? Orang yang bernubuat. Ini mah bukan cuma sekedar pelayan Tuhan, ini hamba Tuhan hebat nih, bernubuat. Siapa yang melakukan? Orang yang mengusir setan, bahkan orang yang mengadakan mujizat. Sampai Tuhan ngomong, "Nya kamu sekalian, pembuat kejahatan." Bapak, berarti kita akan sekarang sedang melayani gini, gitu, dan lain-lain. Oke, maka dari itu firman Tuhan hari ini berkata, berubahlah. Amin. Bukan cuma perusahaan makan perusahaan, mungkin hamba Tuhan makan hamba Tuhan, gitu kan. Ini konteksnya adalah di dalam kekristenan. Yang Tuhan inginkan, jangan serupa dengan dunia. Jangan menjalankan gereja, jangan menjalankan pelayananmu, jangan menjalankan ministrimu persis dengan caranya orang dunia menjalankan bisnis. Jangan menjalankan ritual ibadahmu, jangan menjalankan penyembahanmu hanya untuk berkata, kenapa kamu, Bapak ini orangnya luar biasa. Dia doa tiap hari 1 jam. Setelah sampai kantor dia masuk lagi doa 1 jam. Dia hanya baru mau ditemui jam segini. Enggak masalah. Bagi saya oke, itu bagus, itu salah.
Tapi hati orang siapa tahu. Banyak orang punya motivasi. Saya sempat melayani satu orang pengusaha. Saya lakukan ini. Tapi kenapa sekarang perusahaan saya seperti ini, Pak? Saya langsung, Bapak yuk duduk sebentar. Yuk kita ngomong baik-baik. Bapak kalau saya tegur Bapak agak keras, Bapak jangan marah. Saya langsung begitu. Maksudnya gimana Pak? Gini. Apa motivasi Bapak melakukan itu semuanya? Jadi orang yang saleh, banyak berdoa, baca Alkitab, ini. Ya supaya diselamatkan, oke bagus, supaya ini bagus. Supaya diberkati, blek lah ngomong, itu Bapak salah. Dia kaget. Anda berdoa, Anda baca Alkitab, bukan untuk menjadi diberkati dan kaya. Anda baca Alkitab, Anda berdoa, Anda memuji, menyembah Tuhan, Anda rutin ibadah 1 minggu 10 kali. Bukan supaya kau diberkati. Anda sembah Tuhan sampai kau nangis-nangis berlumuran air mata. Bukan supaya kau diberkati, saya katakan seperti itu. Supaya engkau punya hubungan yang baik sama Yesus. Amin, saudara? Tuh. Hampir enggak ada di Alkitab. Sembah aku, maka aku akan memberkati engkau dengan kekayaan. Tunjukkan ayatnya. Yang ada pasti ngomong seperti itu. Sembah aku, maka seluruh kerajaan dunia ini aku berikan kepadamu. Yang ngomong siapa? Yesus ngomongnya apa? Barang siapa hendak menjadi muridku, ia harus pikul salibnya. Lalu menyangkal diri. Lalu ikut aku. Diberkati enggak orang yang seperti itu? Pasti diberkati. Dengan perlindungan, penjagaan, providensial Allah. Disediakan segala sesuatu buat dia, dicukupkan keadaannya, dilimpahi dengan banyak hal. Iya, tetapi berkat kelimpahan kekayaan bukan motivasi. Om yang datang pada saya mungkin jauh umurnya dari saya. Dia datang, dia duduk di depan saya dan saya ngomong, Om salah. Anda berdoa, Anda sembah Tuhan, Anda baca Alkitab, supaya engkau tambah akrab sama Tuhan. Itu yang lebih penting. Amin, saudara. Kalau kau akrab, mungkin Tuhanmu tidak pernah ngomong di telingamu. Tapi lihat gelagatnya saja, kamu langsung tahu dia butuh apa. Benar nggak? Suami dan istri bukan hanya menjadi suami dan istri pasangan seumur hidup, tetapi menjadi sahabat seumur hidup. Seorang pengusaha dengan pengusaha yang lain menjalin hubungan yang baik, punya persahabatan yang baik. Terjadi timbal balik saling tolong menolong yang baik. Kenapa terjadi timbal balik saling tolong menolong yang baik? Karena si A ini kenal banget dengan si B, sedangkan si B juga kenal banget sama si A. Amin. Mungkin nggak perlu aku pinjemi dulu ya 1 M bulan ini, kayaknya nggak nutup aku. Mungkin nggak perlu ngomong, si B akan tanya. Lihat keadaan perusahaanmu. Sepertinya kamu butuh pertolongan. Kamu butuh berapa? Pernah dengar yang seperti itu? Saya satu saat pernah dengar seperti itu di depan saya. Saya langsung ngomong, Bapak ini temenan berapa lama? Saya begitu. Kenapa? Mereka ini tidak ngomong bisnis. Tapi ngomong macam-macam langsung ngomong gitu. Di depan saya. Dia nggak malu ngomong seperti itu karena kenapa? Dia nganggap saya juga sama-sama kenal lah gitu aja. Maaf lu nih, saya jadi ikut dengerin yang seperti ini. Oh enggak apa-apa, Pak Samuel saya anggap orang sendiri. Saya anggap ini sama-sama kita teman. Saya tahu, kalau si A sedang membutuhkan sesuatu, tapi saya tahu dia malu untuk ngomong sama saya. Loh Bapak kok saya tahu? Saya dapat informasi dari teman di bank. Oh gitu. Itu relationship. Amin.
kamu doa, sembah, bukan untuk diberkati. Tetapi engkau doa, engkau sembah, supaya engkau akrab dengan Tuhan. Suami istri kan gitu, kadang-kadang nggak pakai omongan, hanya dengan lihatan mata gini langsung tahu istrinya butuh apa. Bener kan? Itu pengenalan yang seperti itu yang Tuhan ingin. Sedangkan Tuhan ngomong apa? Mengenai Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kosakatanya itu simple. Aku tidak pernah mengenal. Itu fatal, sudah. Aku tidak pernah mengenal kamu. Itu fatal. Tapi kan Tuhan sudah curahkan darah buat aku. Aku udah minta ampun sama Tuhan dulu dan aku sudah bertobat dan Tuhan sudah mengampuni aku. Yesus akan berkata, ya, aku mengampuni kamu. Aku berkorban darah buat kamu. Tetapi dengan perbuatanmu itu sendiri, kamu membuang semua anugerah yang diberikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Berarti, yang penting mah prakteknya, gitu kan? Ada dua hal praktek yang harus saya ajarkan buat saudara hari ini. Yang pertama, berdoa itu adalah membangun hubungan. Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Ini loh, waktu Yesus pertama kali ngajari muridnya doa. Itu sudah jelas banget, jelas sekali kemauan Yesus. Itu yang model kayak apa. Matius 6 ayat 9 dan 10 di sana dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam ayat ini muncul yang pertama, Bapa kami yang di surga. Itu menunjukkan hubungan yang spesial. Amin. Jadi kau berdoa supaya kau semakin akrab dengan Tuhan. Itu di sini. Tuhan mengajarkan Bapa kami yang di surga. Start pertama kamu memulai, ingat kamu punya hubungan anak dan bapak sama dia. Oke? Orang tua di sini. Kau yang punya anak. Bukankah kau akan melakukan hal yang sama juga? Pada saat kau lihat anakmu dari jauh membutuhkan sesuatu, kadang-kadang gak perlu banyak tanya. Sudah tak siapkan apa yang anakku butuhkan, bener kan? Sudah kita bereskan fasilitasnya. Nanti tiba-tiba anak itu jalan, loh papi terima kasih sudah dapat ini. Iya, jalan pakai. Itu bapak dan anak. Bapakmu selalu pengen anaknya dapat yang terbaik, betul? Untuk urusan sekolah aja selalu mikirnya, diskusinya saya ngalami, Sar. Suami istri diskusi hanya untuk anak pilih sekolah itu bukan diskusi yang ringan. Wah, kadang-kadang sampai bersih tegang juga. Karena kenapa? Suami punya konsep. Sekolah yang berkualitas harus begini. Istri punya konsep, sekolah yang baik begini. Tujuannya untuk apa? Kepentingan si anak. Hubunganmu, bapak dan anak, itu adalah hubungan yang jelas. Hubungan yang apa? Yang bapakmu itu sebenarnya sebelum kamu doa, loh bapakmu udah tahu kamu butuh apa. Amin. Tetapi kenapa kamu tetap ngomong, papi aku besok mau butuh ini, diantar ke sini, aku mau beli ini. Oke, siap. Papimu selalu siap. Karena kenapa? Bagaimanapun itu anak.
Tetapi anak itu ngomong sama papinya sebagai bagian dari hubungan. Semakin kau akrab, semakin kau akrab. Tiba-tiba papinya ulang tahun. Anaknya datang. Ada satu keluarga papinya ini senangnya. Saya tuh sampai heran. Kalau ketemu dengan bapak ini, selalu pakai topi gitu kan. Topi lagi. Selalu pakai topi lagi. Topinya ganti-ganti model gitu kan. Mulai dari topi baseball, sampai topi tracking, sampai topi model orang mancing, macam-macam. Selalu pakai. Hanya jalan-jalan di mall dia pakai topi yang untuk orang mancing itu apa itu? Yang ada petnya di samping gini. Om, gini. Saya mah hobinya gini. Sampai anak saya itu tahu. Topi apa aja yang saya belum pernah punya. Mesti ulang tahun anakku kasih itu. Mesti. Papi sudah punya yang gini. Pi, yang ini lebih bagus, Pi. Ini, hadiahnya ini aja ya, Pi ya. Dia tahu kalau aku pasti suka. Itu yang luar biasa. Amin. Anak harus seperti itu. Anaknya Bapak di surga harus tahu apa yang bapaknya suka. Amin, saudara. Ucapkan itu lewat doamu. Praktekkan itu lewat kehidupanmu. Firman Tuhan berkata, melakukan kehendak Bapakku yang aku cintai, yang Bapak aku yang aku sayangi, dan menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkannya. Udah itu. Nah, apa yang diperintahkan Bapak di surga, apa yang diinginkan Bapak di surga? Anda hanya bisa temukan kalau Anda akrab dengan Dia. Saya bisa ngomong, oh bapakmu tuh suka disembah, bapakmu suka disayang, bapakmu tuh suka dipuji-puji, oh bapakmu tuh suka kalau kau memberikan persembahan, bapakmu suka kalau kau melakukan ini. Saya bisa ngomong itu semua. Tetapi tiap Anda masing-masing pada saat Anda berdoa, dan Anda masing-masing mulai akrab dengan Tuhan, mesti caramu merespon beda-beda. Amin. Oh yang pertama ini sukanya, aku senangnya nyembah buat bapakku senang. Dan bapak suka, oke puji. Dari anak yang lain, selalu anak ini tanya, besok tuh aku mau bantu temanku yang si A itu loh, kemarin katanya kok sakit, gini-gini. Dia cerita sama bapaknya, gini-gini. Dan bapaknya ngomong, aku senang, lakukan. Itu yang Anda perlu raba dari hati Bapakmu di surga. Amin. Itu doa Bapak kami. Karena di ayat 10 tadi di akhir dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak punya kehendak, yang melakukan kehendak Bapak siapa? Kita, dengan anugerah dari Tuhan. Itu artinya apa? Mulai hari ini, implementasinya apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kau tahu kehendak Allah. Roma 12 ayat 2. Lewat apa? Hubunganmu dalam doa. Yang sudah berapa lama, berapa bulan doanya mulai kendor. Ini waktunya engkau dekat sama Tuhan. Kembalikan jam-jam doamu ke Tuhan. Buktikan, saya mau Anda buktikan karena saya mengalami. Tuhan itu punya perintah buat setiap kalian masing-masing, bukan perintah. Anakku, aku memberi perintah kepadamu. Tuhan enggak gitu. Caranya Tuhan perintah itu tiba-tiba, aku kok kepingin sama anu itu ya, kok kasihan ya. Aku kok teringat sama teman itu. Di mana anak itu ya sekarang ya? Tak cari aneh. Itu caranya Tuhan ngomong loh saudara. Itu cara Tuhan ngomong. Tiba-tiba, saya pernah satu saat mau pergi keluar gitu. Tiba-tiba pada saat pergi keluar, saya lihat seseorang. Saya hanya ingat wajah orang ini persis dengan wajah teman saya yang sudah lama saya tidak ketemu. Langsung saya masuk ke dalam rumah lagi. Istri saya ngomong, loh sudah mau tutup, sudah mau kunci pintu, kamu masuk lagi. Sebentar. Nanti kan kita ke rumah, kita ke sana kan nanti lewat jalan ini. Nanti kita ngampirin barang dulu ya, saya bilang itu. Barang apa? Kamu minjem apa? Tos sebentar, saya masuk dalam ambil beras, langsung ambil dua karung gitu kan, yang 5 kiloan. Loh buat siapa? Buat si A. Gitu aja. Taruh di mobil, sambil jalan lewat, titip drop. Udah itu aja. Maaf kata, butuh nggak butuh,
Saya cuma belajar meresponi. Oh, itu kok seperti itu. Oh, iya. Oh ya wis. Udah. Saya nggak ngerti dia butuh atau nggak butuh. Karena dia sudah berangkat kerja. Yang ada di rumah orang lain. Saya taruh, saya titip. Saya berangkat lagi. Hati ini sukacita. Pernah ngalami gitu? Itu cara Tuhan kasih perintah. Bukan perintah, aku perintahkan kamu. Enggak, Tuhanmu enggak menakutkan kok. Tuhan punya keinginan, enggak ngerepotin kok. Tidak akan dia perintahkan sesuatu yang kamu enggak punya. Itu yang terjadi. Jadi, prakteknya apa nih? Berubahlah oleh pembaruan budi supaya kamu tahu kehendak Allah. Prakteknya adalah apa? Kalau Tuhan punya kehendak, kita yang melakukannya. Caranya dari mana? Akrablah sama Tuhan. Amin. Akrab dekat sama Tuhan. Yang kedua, muridkan keluargamu. Muridkan keluargamu. 1 Tawarik 28 ayat 9. 1 Tawarik 28 ayat 9. Di sana dikatakan, dan engkau anakku Salomo. Kalimatnya ini satu-satunya di Alkitab. Kenallah Allahnya ayahmu. Kalau beribadahlah kepadanya, itu banyak perintah mirip dengan itu. Tapi kenallah Allahnya ayahmu. Satu-satunya di Alkitab. Dan beribadahlah kepada dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati, termasuk hatimu ya anakku, dan mengerti segala niat bahkan cita-citamu. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini menarik, saudara. Ini bagus. Dikatakan, kenallah Allahnya ayahmu. Bukan sembahlah Allahnya ayahmu, gitu kan. Tapi kenallah Allahnya ayahmu. Oh, berarti mulai ayat yang ke-8 tadi ya. 28 ayat yang ke-8. Dikatakan, kosakata ini menarik. Artinya apa? Kalau kita pakai ayat pertama tadi yang kita baca, Roma 12 ayat yang kedua. Tetapi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Atau, janganlah biarkan dirimu, kamu dan keluargamu tertekan hanya untuk pengen ngetren. Gitu aja. Dengan zaman ini. Tapi ubah pola pikirmu. Ubahlah dirimu. Ubahlah dirimu dan keluargamu. Supaya engkau menemukan kehendak Allah. Caranya gimana? Kudu kenal. Kalau kita sudah kenal, saya pengen anak saya juga dia kenal. Itu aja. Saya tahu anak saya pada saat dia masih SMP, itu cita-citanya sudah jauh. Karena dia anak tunggal juga. Dia sudah punya cita-cita, aku pengen kuliah di jurusan ini, di universitasnya ini. Sulit, saudara. Maksudnya terlalu spesifik. Tapi bagi saya, ya udah. Itu artinya, saya harus muridkan anak saya sejak dini. Sejak SMP, saya ajak anak saya untuk melayani. Saya khotbah. Anak saya masih SMP. Anak saya bawa. Saya suruh jadi apa? WL, pemimpin pujian. Saya buka ladang pelayanan baru di tempat yang lain selain gereja kami. Saya bawa anak saya untuk mulai merintis tempat itu sejak dia SMP. Bukan masalah dia punya kemampuan atau apa, enggak. Tapi saya pengen dia benar-benar melihat bahwa dia ini belajar firman itu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Kadang-kadang saya nggak punya waktu banyak, karena anak zaman sekarang sekolah sampai sore, sampai malam.
ketemu waktunya pendek. Tapi pada saat saya ajak dia pelayanan, paling enggak dia ikut mendengarkan apa yang saya sampaikan. Pada saat kita ada di rumah, kita diskusi sedikit, masih ada waktu sedikit kita diskusi, it's okay. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, lewat itu, dari pelayanannya cuma bisa nyanyi satu lagu solo. Nggak masalah saya bawa. Sampai akhirnya di tempat pelayanan yang baru, saya buka pelayanan yang baru khusus untuk anak-anak muda. Saya ngomong, kamu harus gembleng dirimu, walaupun kamu masih SMB. Cari wajah Tuhan, untuk kamu bisa mimpin. Caranya gimana? Dedi tidak tahu. Dan dia belajar betul-betul. Sampai pada akhirnya, dia belajar banyak hal dan dia praktek. SMA dia sudah melayani worship leader di gereja kami. Bagus banget pelayanan, bagus. Saya katakan, puji Tuhan aku puas dengan ini semua. Endingnya dia kuliah, dia harus pindah keluar kota. Prinsipnya cuma satu, saya tidak pengen kamu salah pilih gereja. Jujur saudara, hamba Tuhan itu kekhawatirannya sama anaknya itu gitu. Kalau perlu kamu pindah luar kota, orang tuanya buka gereja di situ, kalau perlu gitu kan. Jadi aman gitu loh pengajarannya. Tapi kan gak mungkin saudara. Saya ngomong, keliling semua gereja, dalam 1 bulan 4 gereja yang kamu bisa datengin. Tiap minggu kamu report ke Dedi, ceritanya apa, khotbahnya apa. Dan dia bisa menyampaikan dengan baik minggu ini. Tadi yang khotbah ini, firmannya tentang ini, pembahasannya apa, gini. Oke. Ya minggu depan pindah lagi, cari gereja lain. Terus sampai seperti itu. Sampai satu saat saya tahu, oh itu gereja teman saya. Tapi saya tidak ngomong sama anak saya, itu teman saya. Dan dia di sana dengan baik. Dia ngomong penyampaian apa semuanya oke, tidak masalah. Saya langsung ngomong, kamu cocok di gereja situ enggak? Yang gereja pilihan yang kedua. Cocok sih, dia bilang itu. Ya udah, kamu ada di sana. Artinya apa? Paling tidak dia bisa belajar menganalisis, mendengarkan apa yang dia dengar. Dan dia tahu pilihannya nggak salah. Sekarang dia kerja di Jakarta. Dia melakukan hal yang sama lagi. Keliling lagi seperti dulu, saya bilang gitu. Dia keliling. Sampai akhirnya ada 2 gereja yang dia selalu datangi gantian. Ini dan itu, ini dan itu. Kenapa kamu pilih 2? Yang di sini tuh kelebihannya ini, yang di sini kelebihannya itu. Nah, terus ya aku gantian minggu ini ke sini, minggu depan ke sana. Oh ya udah. Dia bisa memilih, dia bisa memutuskan, menganalisis mana yang menurut dia benar. Prinsipnya adalah apa? Saya cuma ngomong, bukan gerejanya, bukan hamba Tuhannya, tetapi kenali Allahmu. Itu aja saya katakan. Kenal Allahnya ayahmu. Jangan putus beribadah kepada dia. Kalau kamu putus, kamu kehilangan segala-galanya. Orang sehebat Rasul Paulus pun, sampai dia ngomong sama jemaat di Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Wow. Saya katakan ini Paulus mah bukan sekedar orang biasa. Bahkan dia mengajarkan tentang pengenalan akan Allah. Tetapi toh dia pun masih berkata, yang ku kehendaki ialah kenal dia. Berarti pengenalan akan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu seumur hidup. Amin saudara. Tetapi Anda untuk keluargamu harus mulai terapkan ini, bukan dengan otoriter. Jangan bolos ke gereja ya, jangan. Anak generasi milenial, anak generasi Z, generasi Alpha apalagi nggak bisa gitu. Jangan bolos ke gereja, nggak bisa. Disruption era disruption itu ngomongnya gini, ibadah online aja bisa kok repot-repot. Bener kan? Lu jujur, ada berapa? Banyak kita berpikir, ibadah online itu bukan sebuah kebutuhan, tetapi sebuah pilihan yang mudah. Betul nggak saudara? Di jemaat kami ada beberapa jemaat yang lansia-lansia yang kalau harus naik, seperti di sini ya, tempat kita juga naik di ruko, naik. Untuk naik itu juga repot sekali, sakit kadang-kadang. Akhirnya mereka ibadah online. Di situ saya katakan itu ibadah sebuah kebutuhan. Tetapi anak-anak muda
Banyak sekali. Mereka ibadah online karena apa? Itu pilihan yang mudah. Dan saya katakan itu namanya disrupsi. Terjadi pendangkalan keimanan. Gitu loh. Asal kita taruh dalam pemahaman mereka. Yuk kenal Allahnya ayahmu. Kenal Allahku ini loh. Allahnya dedimu ini loh. Kalau kamu kenal, kamu bisa mandiri dengan dia. Tujuannya toh kita sama. Kita ini mempelai Kristus, anak kita pun juga mempelai Kristus. Betul kan saudara? Kita akan mempertunangkan dia kepada Kristus. Benar kan? Kita mempertunangkan anak kita kepada Kristus. Akrablah dengan dia, dekatlah dengan dia, sembahlah dia. Itu yang penting. Jangan sampai izinkan mereka mengambil pilihan yang mudah saja. Hari ini kita belajar. Berubahlah supaya kamu tahu kehendak Allah. Jangan stres ngurusi tren dunia ini. Gak ada habisnya. Firman Tuhan di dalam pengkhotbah jelas ngomong, anak muda, bersukarialah dalam masa mudamu, tetapi ingatlah, semua itu satu saat akan kau bawa, pertanggungjawabkan kepada Tuhan di pengadilan. Oleh karena itu, jangan ambil pilihan mudah, tetapi ambillah pilihan, kenal kehendaknya, dan kita yang melakukannya. Amin. Ajari mereka berdoa, sembah Tuhan, melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan adalah bagian untuk engkau lebih akrab dengan Tuhan. Tidak lebih dari itu. Termasuk saya. Melayani. Tujuannya adalah apa? Semakin ngerti kehendaknya Bapa itu apa. Seperti firman Tuhan tadi pagi, nggak sama dengan firman Tuhan ini. Untuk tadi pagi Tuhan rubah firman itu total. Karena tiba-tiba Tuhan inginkan yang lain yang saya sampaikan. Anda bisa cek nanti di online. Dan saya pikir, kalau Tuhan inginkan sesuatu pasti ada kepentingannya. Nah, selanjutnya kita muridkan keluarga kita. Amin, saudara. Itu satu-satunya pilihan bagaimana kita menyelesaikan generasi Z ini dengan baik. Tutup Alkitab saudara. Haleluya. Saya minta kita semua, yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Lagu penyembahan yang pertama tadi. Tuhan itu memperlengkapi kita. Lagu yang kita nyanyikan itu ngomong, kau hiasi kehidupanku dengan, gitu kan, kemurahan, berkat, kelimpahan, fasilitas, semuanya. Itu semuanya kemurahan Tuhan. Endingnya, Tuhan mau kita pakai itu untuk jadi berkat untuk banyak orang. Endingnya Tuhan mau kita pakai semua fasilitas yang Tuhan kasih untuk melakukan kehendak Bapamu yang di surga. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan aku hidup hari ini semua karena Tuhan cinta kita. Aku hidup hari ini karena Tuhan bermurah hati buat kita. Mungkin kita ngomong, tapi kan aku pinter, tapi kan bekerja. Aku bekerja keras, aku menghasilkan ini, aku berprestasi. Ya, kalau engkau berpikir semuanya ini kau peroleh karena engkau bisa, engkau mampu, engkau bersekolah tinggi, engkau berprestasi, itulah yang disebutkan dengan pencapaian dunia. Mau enggak engkau mengalami pencapaian beyond your ability, melebihi kemampuanmu, tapi Tuhan buat kamu mencapai itu. Sampai kau berkata, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Saya ngomong, itu lagu ini yang tadi katakan. Itu kemurahan, itu kasih, itu anugerah. Dan saya pastikan, banyak bapak ibu di tempat ini menikmati anugerah, kasih, kemurahan itu. Aku bisanya cuma ini, tapi Tuhan buat aku mencapai ini. Sekarang tugas kita sebagai orang tua, impartasikan itu kepada anakmu. Amin. Supaya mereka mencapai hal yang luar biasa. Bukan hanya pencapaian dunia saja. Supaya mereka mencapai pengalaman seperti yang kau alami, sampai kau berani berkata seperti Daud ngomong sama Salomo, kenalah Allahnya bapakmu ini loh. Allah bapakmu ini top. Bisa membuat kamu menikmati lebih dari yang seharusnya. Asal kamu akrab dengan Dia. Tuhan mau kita berubah. Salah satunya di ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami sudah dengarkan perkataan-Mu, termasuk hamba-Mu mendengarkan perkataan-Mu juga, apa yang Kau ajarkan pada kami hari ini. Itu improvement buat hamba-Mu juga untuk jemaat-Mu. Yang bisa kami ucapkan saat ini, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku mau Tuhan, kami semua di sini mau, yang kami alami hari ini, pasti dan akan dialami oleh anak-anak dan cucu-cucu kami. Zaman boleh mengalami disrupsi,
atau pendangkalan. Tetapi iman tetap harus dalam berakar kepada Tuhan sendiri. Aku berkati, mari ucapkan bersama saya, aku berkati anak-anakku, bahkan cucu-cucuku kelak, dengan pengenalan akan Kristus, dengan keintiman dan keakraban dengan Kristus. Bapa di surga, dengarkan doaku dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saya undang, kita akan mengakhiri ibadah siang ini. Kita undang untuk berdiri kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang ini. Biar Lu melalui firman ini Tuhan, iman kita dikuatkan. Iman kita untuk lebih lagi, untuk mengenal Engkau lebih baik Tuhan. Kau berkati kembali hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Adiwijaya, yang sudah Kau pakai kebenaran firman-Mu siang ini Tuhan. Berkati dimanapun beliau ada, Engkau akan menyertai, melindungi, akan memberkati seluruh kehidupannya Tuhan, dalam nama Yesus. Kau berkati juga setiap jemaat-Mu yang hadir siang ini, baik yang ada di lantai bawah. Tuhan, kami percaya apa yang mereka tabur untuk gereja ini Tuhan, Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Dan kalau sebentar kami mau pulang berpisah ke rumah masing-masing Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai setiap kami tiba di rumah dengan tidak kekurangan apapun, karena Engkau Allah pelindung kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Ya lalala masik, lalala masik. Ya lalala masik. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah seluruh berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.